Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning. Pengertian Enterprise System (ERP) terdiri dari 3 elemen, yaitu Enterprise, Resource, dan Planning, yang berarti menekankan aspek perencanaan dan analisis sumber daya perusahaan seperti finansial, akuntansi, SDM, dan sebagainya. Sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemennya. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. ERP System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah generasi pertama dari sistem perusahaan yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan data dan mendukung semua fungsi utama organisasi. Sistem ini dimungkinkan oleh web, berarti mereka bekerja menggunakan klien web, membuatnya dapat diakses oleh semua karyawan, klien, mitra, dan vendor organisasi dari kapan saja dan di mana saja. ERP System. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk membuat arus informasi dinamis dan cepat, oleh karena itu, meningkatkan kegunaan dan nilai informasinya. ERP Components. Komponen ini harus bekerja sama secara mulus agar implementasinya bisa berhasil. Perangkat keras, perangkat lunak, dan data memainkan peran penting dalam implementasi sistem ERP. ERP Components. Keterlibatan masyarakat dan integrasi proses perlu ditangani sejak tahap awal dalam rencana pelaksanaan. Setiap komponen harus dilapisi dengan tepat dan setiap lapisan harus mendukung efisiensi lapisan lainnya. ERP Components. Pendekatan berlapis juga memberi kemampuan untuk mengubah lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lainnya secara signifikan. ERP Arsitektur. Arsitektur ERP membantu tim implementasi membangun sistem ERP untuk organisasi. Ini mengubah strategi implementasi ERP tingkat tinggi menjadi arus informasi dengan keterkaitan dalam organisasi. ERP Arsitektur. Arsitektur sistem ERP memengaruhi biaya, pemeliharaan, dan penggunaan sistem. Jika dibeli, arsitektur ERP sering digerakkan oleh vendor. Tidak seperti arsitektur TI, di mana arsitektur didorong oleh strategi organisasi. ERP Arsitektur. Ada 2 jenis arsitektur, 1. Logis berfokus pada kebutuhan pendukung pengguna akhir, 2. Fisik berfokus pada efisiensi sistem. Perbedaan e-business dan ERP. E-business berfokus pada menghubungkan bisnis dengan mitra dan pemangku kepentingan eksternal. Teknologi yang mengganggu secara total mengubah operasi care bisnis dalam hal jual beli, layanan pelanggan, dan hubungan dengan pemasok. Perbedaan e-business dan ERP. ERP berfokus pada integrasi silo internal fungsional organisasi menjadi aplikasi perusahaan. Teknologi adaptif menggabung pemrosesan data awal dan upaya integrasi dalam sebuah organisasi. Keterbatasan sistem ERP. Kompleksitas pemasangan, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem meningkat, sehingga membutuhkan staf TI khusus, perangkat keras, dan fasilitas jaringan. Konsolidasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya TI bisa menjadi tidak praktis dan sulit untuk dicapai. Kelebihan ERP. 1. Integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. 2. Rancangan perekayasaan. 3. Pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. 4. Mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Kekurangan ERP. 1. Sistem ERP sangat mahal. 2.
ERP terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis dalam beberapa organisasi. 3. Sistem terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.